Baik, dapat kita sampaikan saat ini kita berada di kamar mayat dan disinilah uh, seorang bandar narkoba yang diduga dia membawa banyak narkoba terpaksa harus ditembak mati atau dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya. Dan dapat kita saksikan bersama. Disinilah nanti pelaku yang sudah ditembak mati ini akan dikeluarkan dan kita saksikan bersama menggunakan mobil hitam ini. Pelaku ditamat berada di dalam dan sebentar lagi akan dikeluarkan untuk dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan visum. Untuk barang bukti sendiri berada di mobil putih yang berada di depan kita, dan ini petugas kepolisian dari Inavis sudah mendatangi lokasi kamar mayat, tepatnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, untuk melakukan pemeriksaan jenazah bandar narkoba yang baru saja ditembak mati dikarenakan melawan petugas. Dan kita belum tahu secara persis atau secara pasti pelaku ini melawan menggunakan senjata tajam atau menggunakan senjata api. Yang pasti petugas melumpuhkan karena petugas terdesak dan terancam jiwanya, sehingga pelaku yang melawan ini pun juga harus dilumpuhkan agar petugas kepolisian tidak ada yang terluka atau terancam jiwanya. Dan kita coba lihat nanti bagaimana kondisinya. Namun yang pasti sudah berada di dalam sini. Kita lihat tidak terlihat secara jelas karena berada di dalam, tapi yang pasti bentar lagi akan diturunkan. Selanjutnya nanti akan dibawa ke ruang visum atau otopsi untuk diketahui penyebab kematiannya dan berapa peluru yang bersarang di dalam tubuh pelaku. Nanti kita coba untuk konfirmasi atau tanya lebih lanjut kepada petugas yang ada. Dan kita saksikan bersama, ini terdapat puluhan jurnalis di kota Surabaya yang sudah bersiap untuk mengambil gambar. Dan jika kita hitung dari awal tahun, yakni bulan Januari 2021 hingga saat ini, tercatat setidaknya ada lebih dari 8 petugas kepolisian menembak mati pelaku. Dan pelaku ini kita ketahui bersama, para pelaku selalu melawan petugas. Beberapa di antaranya menggunakan senjata api dan beberapa di antaranya melawan menggunakan senjata tajam. Tapi yang pasti adalah tercatat Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan berat kurang lebih sekitar 100 kilo ganja pada pertengahan tahun 2021 yang kemarin, awal tahun 2020 kemarin. Dan seorang pelaku yang membawa 100 kg narkoba ini merupakan bandar jaringan internasional, karena narkoba yang dibawanya adalah narkoba dari Iran dengan logo atau memiliki stiker pohon mirip seperti kayak pohon kelapa. Dan selain diamankan di Polrestabes atau berada di kota Surabaya, narkoba jenis atau yang didatangkan dari Iran ini juga diamankan di Polda Metro Jaya, yang kurang lebih angkanya cukup besar juga, sekitar 250 kg. Dan selanjutnya di Surabaya 100 kg. Tapi untuk malam ini kita belum mengetahui secara detail atau secara pasti berapa kilogram
yang dibawa oleh pelaku, sehingga ternyata pelaku membawa senjata api, eh, senjata api warna hitam ini, dan di dalam plastik itu adalah senjata api yang dimiliki oleh pelaku yang dipakai untuk melawan petugas. Dan kita lihat ini sudah dikeluarkan, kita saksikan bersama. Ini merupakan pelaku yang ditembak mati, dan ini adalah senjata api yang dimiliki oleh pelaku. Namanya senjatanya apa, Pak? Apa, Pak? Jenis apa itu? Senjata rakitan. Rakitan ya. Berapa kaliber? Kurang lebih. Belum tahu ya. Oke. Belum diketahui berapa kaliber, tapi yang pasti adalah pelaku melawan petugas kepolisian dengan senjata api, dan senjata api tersebut mengancam atau membuat para petugas terancam jiwanya, sehingga pihak kepolisian harus melakukan pengamanan atau tindakan tegas terukur untuk mengantisipasi agar petugas tidak terluka. Dan coba kita ikuti untuk masuk ke ruang otopsi. Memang kita tidak bisa masuk sampai ke dalam, tapi yang pasti setidaknya kita bisa mengantarkan sampai di depan pintu. Dan disinilah ruang otopsi yang ada. Mungkin kita coba lihat senjata apinya seperti apa. Pak, bisa lihat senjata apinya lagi, Pak? Nah, ini merupakan senjata api yang digunakan pelaku, dan senjata api ini merupakan senjata api revolver mungkin, Pak ya, revolver dengan senjata api rakitan, karena terdapat beberapa baut yang kurang lebih dengan ukuran 8 inch, dan tampak sekali ini adalah buatan manual ya, bukan buatan secara mesin mungkin, Pak ya, kalau kita lihat, sehingga tidak rapi atau masih terdapat beberapa lengkukan-lengkukan yang tidak sempurna. Tapi yang pasti adalah kita harapkan tidak ada petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya mengalami luka, karena memang gembong narkoba atau sejumlah gembong narkoba yang diamankan oleh Polrestabes Surabaya ini selalu atau kebanyakan memiliki senjata api, dan rata-rata senjata apinya adalah senjata api rakitan. Narkoba di Surabaya cukup besar dikarenakan peredaran wilayah kota Surabaya ini adalah daerah tengah atau sentral untuk menuju ke Pulau Madura maupun peredaran di sekitar kota Surabaya. Dan dapat kita saksikan bersama, kita ketahui juga bersama adalah di kota Surabaya merupakan kota terbesar di Indonesia, dan permintaan narkoba di kota Surabaya juga cukup besar dikarenakan sebagai kota smart city atau kota modern, Surabaya sangatlah banyak didatangi oleh para pengusaha maupun wisatawan yang ada di, dan kita lihat bersama. Senpi rakitan, nggak tahu nih jenisnya apa nih. Revolver, cuman tipenya nggak ngerti.
maunya rakitan kan. Un- Ya. sempat melawan nembak. Sempat melakukan penembakan 1 kali. Hmm. Nah, makanya pas kita mau hadang, nah dia ngeluarin senjata 1 kali, kita tembak. Tunggu KBO dulu ya. Oke. Tapi dari teman-teman dari kepolisian sendiri Tidak ada yang terluka. Ya alhamdulillah nggak ada yang terluka. Di mana nih berarti tembaknya dulu? Kenapa? Di mana Di lokasi? Jalan Raya Kebonsari. Kebonsari. Sekitar kita ngikutin dari Ahmad Yani masuk sampai ke Raya Kebonsari. Kebonsari. Nah, indikasinya tersangka ini mau balik ke rumahnya. Oh. di senpi ini cuma berapa butir peluru waktu? Pada saat kita pegang senpinya cuma satu selongsong. Udah ditembakkan tadi. Udah. Kebetulan 1 kali tembakan. Nah, nanti kita juga ada video amatiran dari anggota sendiri, nanti kita sebar ke rekan-rekan media. Oke. Barang bukti untuk malam ini sebenarnya 10 kilo. Nah, kemarin kita sudah nangkap sebelumnya 10 kilo, jadi mungkin besok yang rilis nanti biar Bapak Kapolres ya. Jadi total barang bukti semuanya 20 kilo. Jakarta, Surabaya. Ini kebetulan pengembangan dari tersangka Noval yang sudah kita amankan sebelumnya. Sementara masih kita dalami dulu. Jenis Masih kita dalami. Kita nanti pokoknya kalau ada perkembangan ya kita juga nggak bisa buka dulu di sini karena kita mau masih ngejar atasnya dulu ya. Bang Yud, pelaku ini sendirian atau sama berapa orang? Pelaku itu ada kebetulan tadi 1 orang yang nyopirin, jadi ada 2 orang. Nah 1 orang ini ternyata mobil rental, sopir rental. Sopirnya. Ya kebetulan juga sopirnya udah kita bawa ke kantor untuk mintain keterangan lebih lanjut. Oke. Pelaku ini apa? Kenapa? Kurir apa? Perannya ya namanya kalau sudah bawa 10 kilo ya, ini sudah kuda kurir. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Oke, kita coba untuk melihat bagaimana kendaraan yang menyimpan barang bukti narkoba dari pelaku yang ditembak mati ini. Tapi yang pasti adalah dapat kita saksikan bersama belum diketahui ini merupakan mobil pelaku atau mobil dari petugas. Yang pasti adalah mobil ini kuat diduga di dalamnya terdapat barang bukti narkoba yang beratnya kurang lebih sekitar 10 kg. Dan barang bukti ini merupakan sitaan dari pelaku yang belum bisa dijelaskan atau belum dijelaskan oleh kepolisian terkait inisial maupun umur dan juga warga mana yang ditembak mati oleh petugas tersebut. Dan kita saksikan bersama, kita masih menunggu Kasat Narkoba yakni AKBP Memo Ardian. Diharapkan nantinya Kasat Narkoba akan memberikan penjelasan secara detail dan besok juga akan dilakukan rilis atau press release terkait sejumlah pelaku bandar narkoba ataupun kurir narkoba dan juga pengedar narkoba yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Dan kurang lebih untuk barang bukti yang ada sekitar 20 kilo narkoba jenis sabu, dan belum diketahui juga sabu jenis apa yang dibawa oleh para pelaku ini, merupakan sabu dari Iran, Cina ataupun dari Malaysia yang mencoba membuat sabu dengan tipe baru dengan harga yang cukup murah dan sudah diedarkan di Indonesia, terutama sabu tersebut sudah mulai masuk di kota Surabaya, dan petugas kepolisian dari Sat Narkoba juga baru mendalami untuk perbedaan sabu dari Cina maupun sabu dari Iran dan juga sabu dari Malaysia ini. Dan demikian live bersama saya, terus ikuti perkembangan berita terkini melalui website kami yakni beritajatim.com atau melalui Facebook kami Berita Jatim
dan juga bisa mengakses di YouTube kami yakni Berita Jatim TV. Terima kasih. Demikian live bersama saya dari kamar mayat ruang otopsi jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo.